Halo, saya Fani Syafira Effendi dengan Airani 056 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul seperti yang kita lihat di belakang tentang analisis yuridis terhadap keputusan Bupati Seluma tentang pemberhentian Kepala Desa Kemang Manis sebagai objek sengketa peradilan tata usaha negara. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah acara peradilan tata usaha negara yang diampu oleh Bapak Aditya Pradana. Nah, yang pertama kita akan masuk ke latar belakang. Jadi, Indonesia itu kan adalah negara hukum yang pastinya setiap tindakan pemerintah ini dilakukan harus sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintah, pejabat administrasi negara juga harus bertindak dengan AOPB atau asas-asas pemerintahan yang baik. Lalu ketika suatu keputusan dari pejabat pemerintah ini tidak sesuai ataupun malah merugikan seseorang, maka pihak yang dirugikan tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Salah satu contohnya adalah putusan nomor 10 garis miring G garis miring 2025 yang diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin sebelum kita bahas, saya akan menceritakan tentang duduk perkaranya secara sederhana dan singkat saja. Jadi keputusan itu berkaitan dengan keputusan Bupati Seluma, yaitu Dedi Rahman yang dikeluarkan untuk memberhentikan Alma Jumiarto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Kemang Manis. Dimulai ketika Ahmad Jumiarto, Kepala Kemang Manis ini menggugat Bupati Seluma ke PT UN Bengkulu atas diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma nomor 140/137 tahun 2025 pada 10 April tahun 2025 tentang pemberhentian dirinya sebagai Kepala Desa Kemang Manis. Penggugat sebelumnya terpilih menjadi Kepala Desa Kemang Manis itu di tahun 2023, namun kemudian diberhentikan karena terkait perkara pidana tindak korupsi yang terjadi sebelum ia menjabat sebagai Kepala Desa. Nah, karena terjadi itu sebelum ia menjabat sebagai Kepala Desa, makanya nih Alma Jumiarto ini merasa nggak masalah karena dia juga dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dari seluruh desa. Makanya dia tuh merasa nggak terima kenapa dia diberhentikan gitu. Nah, jadi nih penggugat itu menilai bahwa pemberian tersebut itu nggak sesuai dengan prosedur dan juga pastinya merugikan dirinya baik secara material maupun imaterial, sehingga ia mengajukan gugatannya ke PT UN untuk membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan Bupati Seluma mengenai pemberhentian dirinya sebagai Kepala Desa Kemang Manis. Itu mungkin secara singkat sederhana ataupun inti dari duduk perkara yang ada. Dari duduk perkara tersebut kita akan membahas tentang rumusan masalahnya. Ada 3 nih. Yang pertama, tentang kedudukan keputusan Bupati Seluma sebagai objek sengketa, lalu juga tentang apakah keputusan tersebut sesuai dengan AUPB, dan yang ketiga, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 10 garis miring G garis miring 2025 garis miring PT UN tentang menilai keabsahan keputusan yang ada. Yang pertama adalah tentang objek sengketa. Jadi objek sengketanya itu ya pasti adalah tentang keputusan Bupati Seluma nomor 140/137 tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Desa Kemang Manis yaitu Alma Jumiarto. Dalam perkara ini ada dua pihak. Yang pertama penggugat yaitu Alma Jumiarto sebagai ex Kepala Desa Kemang Manis, dan Bupati Seluma yaitu Dedi Rahman sebagai tergugat atau sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian tersebut, begitu. Nah, pastinya keputusan inilah yang kemudian dipersoalkan dan diajukan sebagai sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Selanjutnya kita akan masuk ke kedudukan keputusan sebagai objek sengketa dari PT UN. Nah, dalam hukum administrasi negara ini, suatu keputusan itu dapat menjadi objek sengketa ketika sudah memenuhi unsur tentang keputusan tata usaha negara atau KTUN. Nah, di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, KTUN ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang sifatnya itu konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Lalu dalam perkara ini, keputusan Bupati Seluma ini memenuhi unsur-unsur tersebut. Yang pertama nih, tertulis. Pastinya penetapan tentang pemberhentian Kepala Desa Kemang Manis Alma Jumiarto ini yang dikeluarkan oleh Bupati tertulis secara dokumen dan file pun sudah diberikan dan disampaikan kepada Bupati Seluma secara tertulis.
Lalu yang kedua, dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Pasti karena dikeluarkan oleh Bupati Slumas sebagai pejabat administrasi negaranya. Yang ketiga, keputusan tersebut itu bersifat konkret, individual, final karena secara langsung ditujukan kepada individu yaitu Alma Jumiarto. Nah, yang keempat, keputusan tersebut tuh menimbulkan akibat hukum, yaitu adalah hilangnya jabatan dan hak atas kepala desa yang ditunjuk kepada Alma Jumiarto tadi. Lalu dapat disimpulkan bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka keputusan Bupati Slumat dapat dijadikan objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Yang selanjutnya, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menilai keabsahan suatu keputusan administrasi, biasanya dilakukan pengujian melalui 3 aspek yang utama. Apa aja? Yang pertama adalah yang pasti kewenangannya, prosedurnya, sama substansinya nih. Dari aspek kewenangan, ya memang Bupati Slumat ini pada dasarnya memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa, di mana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kepala desa serta peraturan pelaksanaannya. Di situ tuh ditulis atau diterangkan bahwa bupati memang memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang kepala desa. Lalu dari prosedur, penerbitan keputusan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan dalam Permendagri nomor 82 tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Sedangkan di aspek substansi, isi keputusan juga harus dinilai apakah bertentangan dengan hukum ataupun tidak. Nah, lalu pengujian terhadap AUPB. Jadi teman-teman, seperti yang saya baca sebelumnya tuh dalam surat putusan itu adalah bahwa Alma Jumiarto sebagai ex kepala desa ini sangat sangat menunjukkan bahwa bupati ini saat mengeluarkan keputusan pemberhentian dirinya tuh tidak sesuai dengan AUPB yang ada atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu. Apa aja sih yang dilanggar? Itu kayak tentang asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, sama asas akuntabilitasnya. Namun berdasarkan penilaian majelis hakim sendiri, keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Slumat ini tidak bertentangan sama sekali dengan asas-asas tersebut. Begitu. Selanjutnya itu ada pertimbangan hukum majelis hakim. Dalam putusannya, majelis hakim ini mempertimbangkan beberapa hal yang penting. Apa saja? Yang pertama adalah Bupati Slumat ini memiliki kewenangan secara hukum untuk memberhentikan kepala desa. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa memang Bupati itu berhak dan wewenang untuk memberhentikan kepala desa. Jadi artinya Bupati Slumat di sini sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, penggugat juga telah menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke PT UN. Jadi saat Alma Jumiarto menerima soal pemberhentian dirinya dan dia merasa tidak terima dengan hal tersebut, sebelum mengajukan ke PT UN, beliau sudah melalui beberapa prosedur atau upaya administratif seperti mengirimkan surat tidak terimanya kepada kantor bupati, lalu juga beberapa kali mengadakan rapat bersama dengan masyarakat dan mengundang Bupati Slumat untuk mengikuti rapat tersebut, dan ternyata tidak ada respon dari Bupati Slumatnya. Makanya penggugat ini juga sudah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PT UN. Dan yang terakhir atau yang ketiga, majelis hakim ini mempertimbangkan bahwa pada saat itu memang betul penggugat atau Alma Jumiarto ini sedang menjalani proses hukum pidana tindak korupsi. Nah, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal sebagai kepala desa sesuai dengan alasan diberhentikannya Alma Jumiarto sebagai kepala desa yang dikatakan oleh Bupati Slumat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian menilai bahwa keputusan yang dilakukan oleh Bupati Slumat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian putusan pengadilan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memutuskan bahwa Bupati Slumat dinyatakan sah secara hukum mengenai keputusannya. Yang kedua, keputusan tersebut juga nggak bertentangan sama sekali dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Seperti yang tadi digugatkan oleh Alma Jumiarto bahwa ternyata apa yang telah dilakukan Bupati Slumat itu untuk dirinya sendiri dan nggak sesuai dengan AUPB, tapi ternyata putusan pengadilan mengatakan bahwa apa yang keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Slumat ini sudah sesuai dengan asas-asas pemerintah yang baik ataupun dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
Nah, lalu kita masuk ke bab terakhir yaitu tentang kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis yang tadi kita bicarakan bersama, dapat disimpulkan tentang 3 hal. Apa aja? Yang pertama ini keputusan Bupati Sleman itu memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Lalu yang kedua, penerbitan keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu yang ketiga, berdasarkan pertimbangan Majelis Hukum dalam putusan nomor 10/G/2005/PTUN, keputusan tersebut dinyatakan sah dan tetap memiliki kekuatan hukum. Jadi itu dia presentasi tentang kasus Alma Jumianto dan Bupati Sluma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.